Pagi ini kami sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, spesialis jalan-jalan Indonesia. Nah loh, bukan di Indonesia aja tapi juga seluruh dunia. Selamat pagi Mbak Trinity. Halo, pagi. Kalau di Twitter terkenalnya Trinity Traveler. Udah kayak nama panjangnya loh Mbak Trinity Traveler. Bener. Saya tadi penasaran, katanya Mbak Trinity ini lagi liburan. Jadi kalau dia liburan, di Indonesia malah Iya, gitu. jadi libur dari jalan-jalan. Biasanya kan enak banget. orang liburan jalan-jalan, kalau aku nggak. Kalau libur itu adalah nggak jalan-jalan. Jadi di rumah. Tapi terakhir berarti berapa lama perginya? Abis pergi 1 tahun keliling dunia. Kemana aja Mbak itu? 1,5 bulan tuh di Eropa Timur, terus sisanya mostly di Amerika Latin. Wow. Kenapa pilihannya Eropa Timur dan Amerika Latin? Karena belum pernah. Oh yang lain udah pernah berarti? Sudah, sekarang udah 60-an negara lah. 60 negara. Wow, Mbak Tapi Trinity. 1 tahun itu untuk punya keberanian gitu ya, untuk pergi. Oke, saya mau traveling selama 1 tahun. Itu datang dari mana? Karena nyari yang nggak biasa aja gitu kan, karena selama ini jalan ya paling lama 2 bulan gitu kan, tapi karena Amerika Latin itu jauh banget kan, sebenarnya pengen ke Peru gitu kan, ke Machu Picchu. Kalau ke sana udah ongkosnya mahal, kayaknya sayang kalau sebentar, jadi akhirnya udah 1 tahun aja gitu. Sekalian biasanya kita mikir kalau lama oke deh seminggu 2 minggu gitu ya 1 tahun. Tapi Mbak Trinity selama pengalaman traveling yang udah ke mana-mana paling menarik di mana? Paling menarik tentu Indonesia. Oh, tetap Indonesia? Tetap. Semakin sering jalan-jalan ke luar negeri, semakin cinta Indonesia. Oh ya? Apa sih sebenarnya satu hal misalnya, kalau misalnya saya tanya, satu hal yang bisa bikin Mbak Trinity tuh jatuh cinta pada Indonesia tuh apanya? Alamnya, mungkin karena saya penggemar alam ya, nature gitu, terutama pantai dan underwater, jadi Indonesia is still the best. Oh, ya? Kalau misalnya di luar Indonesia yang paling unik mungkin kisah selama perjalanannya pas kemana? Yang unik, kalau misalnya negara yang paling aneh mungkin Republik Palau ya, itu ada di Samudra Pasifik gitu, jadi itu negara kecil banget, penduduknya cuma 22.000 gitu kan, terus tapi dipimpin oleh seorang presiden. Terus udah gitu presidennya juga kayaknya lucu gitu kalau beritanya. Presiden meresmikan jalan sepanjang 400 meter gitu kan. Pokoknya lucu banget di situ. Koran adanya seminggu sekali gitu kan. Udah gitu stasiun radio, stasiun TV nggak punya, stasiun radio cuma punya 1 gitu pokoknya. Tapi waktu di sana penginapan dan komunikasi dengan orang-orang di sana gampang? Ada. Semua berbahasa Inggris lah di sana. Oke. Tapi saya penasaran kalau misalnya kita mau pergi gitu ya, biasanya kita kan milih hotel, milih yang lain-lain tuh semuanya. Kalau misalnya kita datang ke satu negara yang kita tidak begitu familiar, itu bagaimana sih? Sebelum berangkatnya sih kita udah research dulu ya, kan sekarang udah gampang ya kita cari informasi semua di internet gitu kan. Ya sampai di sana ya ngobrol sih sama orang-orang lokalnya gitu kan. Kemana, apa yang enak dilakukan di sini gitu. Oke, dan culture yang berbeda-beda itu apa sih yang membuat Mbak Trinity itu senang gitu menjadi traveler? Mungkin saya nggak senang rutinitas gitu, jadi senangnya sesuatu hal yang baru, orang yang baru, segala macam hal yang baru gitu. Jadi setiap bangun tidur tuh mikir dulu, ini lagi ada di mana ya. Saking beda-beda terus ya kalau bangun beda-beda tidur. terus, tapi itu perasaan yang sangat menyenangkan menurut saya. Tapi Mbak Trinity kan sekarang sudah menulis berapa buah buku? Udah 8. Ada 8 ya. 8. Nah itu awalnya menulis buku, apa sebetulnya yang pengen disampaikan? Niat awalnya tuh Niat apa? awalnya kan dulu mulai dari blog ya tahun 2005. Terus awalnya karena memang saya suka jalan-jalan. Terus pada saat 2005 tuh saya nggak pernah masih mencari informasi kan. Jadi sebenarnya sih senangnya sharing gitu kan, karena suka jalan-jalan, suka nulis, ya udah berarti punya talenta lah di situ. Nah dimulai dari blog situ, terus lama-lama ya kayak kecebur gitu, tiba-tiba ya udah sekarang udah nggak jadi mbak kantoran dan hidup jalan-jalan. Tapi berarti sempat kerja kantoran ya? Sempat. Nah, ini yang saya mau tanyain tuh teknis ya. Satu hal teknis. Gimana sih caranya, maksudnya mengatur keuangan kalau misalnya Mbak Trinity sendiri bilang udah nggak jadi orang kantoran kan, habis itu traveling selama 1 tahun, kita tahu tiap kita traveling pasti kita punya harus butuh uang yang banyak. Gimana caranya? Ya tentu kalau misalnya ya membuat buku itu kan pendapatan saya itu dari royalti. Terus udah gitu saya juga menjadi kontributor untuk berbagai macam media. Udah gitu jadi buzzer juga. Terus jadi speaker. Pokoknya banyak lah kerjaannya, dan memang harus sambil jalan ya harus terus kerja, harus asal ada internet gitu duit bisa masuk. Oke. Ini kalau kita lihat di belakang ada foto-foto Mbak Trinity lagi di mana nih? Ini lagi di Guatemala. Ini
cantik banget airnya. Iya. Ini lagi di sungai atau? Di sungai. Jadi dia sungainya tuh kayak terasering gitu. Dia terus turun ke bawah gitu kan. Terus dari atas kita berenang turun loncat-loncat ke bawah gitu kayak terjun. Ini nggak takut Mbak ada buaya atau hewan-hewan Enggak mengerikan? sih, ada juga cowok cakep. Oh, di Guatemala ya. Pantesan 1 tahun perginya ternyata cari jodoh. Iya. Namanya juga Latinos ya. Tapi kalau makanannya gimana? Selama berpergian setahun ada masalah nggak sih? Enggak sih, makanan bagi saya cuma ada 2, enak dan enak sekali. Jadi nggak masalah. Kalau ini di mana Mbak? Kalau ini di Meksiko, di Tulum. Jadi dia tuh ada ruins dari zaman suku Aztec gitu dan dia tuh di pinggir pantai gitu. Ini bagus banget ya. Ini agak kalau misalnya kita ngomongin Amerika Latin memang agak-agak mirip sama Indonesia. Agak ya? mirip. Nah, weathernya sama, udah gitu terus juga orangnya juga sama-sama laid back gitu kan, nggak pernah on Santai. time gitu kan. Mungkin karena macet juga. Suasananya liburan terus ya. Tapi Mbak Trinity kalau mungkin buat saran nih kalau ada yang mau mengikuti jejaknya Mbak Trinity, sebetulnya lebih enak jadi solo traveler atau kita rame-rame gitu sih Mbak? Kalau saya tuh tujuan utamanya jalan-jalan. Jadi kalau mau solo, mau rame-rame ya terserah itu urusan belakang. Karena biasanya kalau nungguin temen lama-lama nggak jadi karena cutinya kita nggak sama, besar duitnya nggak sama gitu. Lama-lama aduh lama ribet banget ya udah jalan aja gitu. Tapi pun kalau jalan-jalan sama teman maksimum 3 orang gitu karena kebanyakan kepala males ya. Nah ini di mana? Wah. Ini di Jamaika. Ini kalau lihat-lihat Mantap. rambutnya nih. One Love. I Love see, Bob country. Marley ya. Ini apa yang menarik di Jamaika kalau bisa diceritain? Di Jamaika sebenarnya masih bagusan Indonesia secara alam. Cuma di sana karena saya penggemar Bob Marley, jadi saya ke rumahnya. Aduh, merinding. Ke rumahnya? Ke rumahnya Bob Marley ya. Ke Bob Marley, Iya, terus jadi apa dia yang bisa diceritain? ada museumnya, terus ya rumahnya sangat menyenangkan gitu kan. Terus dia udah gitu dia ke Trance Town ya. Jadi tempat di mana pemusik reggae itu berkembang di situ. Nah, ini di Trance Town. I love Bob Marley. Ini tapi bukan keturunan Bob Marley ya? Oh, bukan. Itu salah satu temannya dia sebenarnya, teman mainnya dia dari kecil. Oh iya? Jadi Siapa dia yang ini namanya? Wah, sampai lupa namanya. Nah, ini di Machu Picchu. Oh, akhirnya kesampaian ya ke Iya. Machu Picchu. Pengen banget, saya juga pengen banget ke sana karena ini kalau dari saya sendiri sih memang suka kultur gitu loh. Makanya salah satunya tuh ingin banget ke Machu Picchu. Yang apa sih pengalaman yang seru di sana? Di sebenarnya Peru dari semua negara Amerika Latin favorit saya adalah Peru karena ya selain dia culture-nya bagus, udah gitu banyak ruins peninggalannya bersejarah, orang-orangnya ramah dan relatif paling murah dibandingkan seluruh negara di Amerika Selatan ya. Murahnya segimana? Ya ya kurang lebih sama lah kayak tinggal di Jakarta gitu lah. Terus ke kendala atau kesulitannya selama bepergian tuh apa sih kalau Mbak Trinity? Visa lah pasti kalau kita ke luar negeri ya. Karena ya kita sebagai pemegang paspor Indonesia membutuhkan visa hampir ke seluruh negara di dunia. Jadi wah ribet banget ya urusannya. Apalagi setahun kan. Iya. Kalau misalnya untuk Indonesia sendiri destinasi favorit Mbak Trinity di mana? Nomor 1 masih tetap Raja Ampat. Berapa kali ke sana, Mbak? Baru sekali sih, tapi di sana waktu itu 3 minggu ya, jadi nggak cuma ke daerah yang biasa aja gitu, tapi aku juga ke selatannya ke daerah Misol, dan itu bagus banget. Oh ya, dan ada satu tuh kemarin saya baru baca deket-deket sebelah sananya sedikit Raja Ampat, itu katanya bagus banget yang sekarang dikonservasi oleh Inggris. Benar nggak? Yang mana tuh ya? Katanya tuh agak dangkal gitu dan di situ koralnya bagus banget. Di sana memang koralnya bagus Semuanya semua ya, karena masih sehat gitu kan ya. Dan ya bagus banget lah, bener-bener breathtaking sendiri itu gitu yang gila, keren banget. Kalau selain Raja Ampat di Indonesia di mana lagi Mbak? Aku suka Mungkin yang Komodo. pegunungan. Kalau pegunungan yang gampang aja ya, ke Bromo aja udah paling bagus di dunia. Udah cuma ngelihat sunrise-nya gitu kan itu bagus banget. Karena saya udah pensiun naik gunung, jadi sekarang saya ke pantai dan menyelam. Menyelam ke bawah ya. Tapi saya penasaran ya, kalau misalnya saya kan anak rumahan gitu ya. Kalau saya ingin traveling, satu advice yang bisa dikasih oleh Mbak Trinity apa? Worrying gets you nowhere karena dari tertampar jelas langsung. karena kebanyakan kita khawatir gini tapi nggak lama nggak jalan-jalan gitu ya. Bener. Udahlah. Hajar. Just do it ya. Iya. Hajar uangnya gimana tapi? Uangnya nabung.
Misalnya gini deh, misalnya kita nggak usah ekstrim yang 1 tahun gitu Mbak Trinity, misalnya cuma mau pergi ke 1 atau 2 destinasi. Biasanya yang ditentukan tuh apanya dulu sih? Apakah tempatnya dulu, apa budget kita dulu, apa gimana Mbak? Kebanyakan orang dia menentukan destinasi terus kita nabung gitu ya. Tapi kalau menurut saya lebih cepat kita mengetahui dulu kita punya duit berapa, terus kita punya berapa lama, baru ditentukan destinasi berdasarkan budget dan hari yang kita punya. Nah, kalau kita ngomongin Mbak Trinity banyak sekali gitu kan Tunggu, sudah pergi. Shahnaz, ini di mana fotonya nih? Ini di Peru. Oh, ini di Peru? Iya. Peru juga. Wow, nice. Dia punya padang gurun, punya pantai, punya gunung, punya segala macam. Sama seperti Indonesia ya. Iya. Dan ini Mbak Trinity sendirian di sini? Ya difotoin orang ada. Kan solo traveler. Kirain pakai tongsis kemana-mana Iya. ya kan. Tapi saya penasaran kalau isi-isi bukunya sebenarnya sudah ada 8 buku. Ya. Lebih banyak tentang apa nih? Semua isinya tentang apa sebenarnya compilation short story ya, cerita-cerita pendek dari perjalanan saya ke seluruh dunia gitu. Tapi yang terbaru ini yang ini tentang khusus tentang Indonesia aja tapi dalam bahasa Inggris. Ceritanya mau go internasional gitu kan. Jadi ya kan biasanya selama ini buku tentang Indonesia ditulisnya orang asing justru ya. Dan itu biasanya foto atau apa. Kalau ini benar-benar cerita dari point of view seorang lokal. Oh, oke. Kalau dari Mbak Trinity selama bepergian pasti beli souvenir dong. Iya. Souvenir apa yang paling unik, memorable dan menarik? Jangan ketawa ya. Ini dia. Jeng 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 jeng. Apa itu ya? Ini mah bukan souvenir, ini dari lemari saya. Ya ampun, daster Bali. Dasar Bali ini adalah my most favorite souvenir dari zaman kecil sampai sekarang. Setiap ke Bali tuh pasti beli ini. Dan ini bahannya tuh enak banget. Semua orang kayaknya punya, aku punya 3 warna. Aku punya banyak banget dan ini semuanya buat tidur biasanya. Iya, betul. Ini idola wanita ya kalau di rumah ya. Enak dasteran. Jadi intinya pergi kemanapun tetap aja destinasi favorit di Indonesia dan souvenir paling favorit juga dari Indonesia. Murah loh, cuma 20 ribuan. 20.000 saja. Wah, Mbak Enak Trinity banget. saya dapat 20.000 3. Oh, jago Pokoknya, nawar. pokoknya kemanapun kita pergi harus bawa daster itu sebenarnya. Tapi saya penasaran destinasi impian dari Mbak Trinity apa? Impiannya kan gini, aku sudah ke 64 negara. Sementara di dunia ini ada 200 negara kira-kira. Ya sisanya aja deh. Sisanya aja, tapi nggak ada satu oke. destinasi yang Karena benar-benar sebenarnya diidamkan. dari satu destinasi itu sebenarnya bucket listnya udah ada tuh semua yang di Amerika Latin kemarin udah aku jalanin ke Jamaika, ke Peru, ke Kolombia, Ke kutub utara gitu. dingin. Lebih suka yang pantai-pantai ya. I see. Nah, kita pasti masih nunggu lagi juga ya kalau kisah-kisah dari Mbak Trinity gitu. Kalau misalnya untuk saya sih pasti inspiratif banget karena saya sendiri juga orang yang sangat stay at home gitu loh. Saya butuh ayo dong Kalau kamu saya keluar. setelah ini kayaknya akan tanya-tanya Mbak Trinity nih, itinerary-nya harus kemana aja. Thank Oke, you. terima kasih banyak atas kedatangannya Mbak.